Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Astra ya. Saham Astra ini isunya adalah pembagian dividen yang terbesar ya selama beberapa tahun terakhir ini ya. Nanti kita lihat ya. Kalau kita lihat di profil di ini ya, di statistik. Ini dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ini dividen yang terbesar nih 552 per lembar saham. Terus kalau dividen yieldnya dengan harga yang sekarang ya, kita lihat nih ya. Ini 552 dibagi 6425. 8,5%. Ini cukup besar ya bagi Astra. Terus labanya juga naik nih, dari EPS-nya ini kelihatan dari 499 ke 715, dan kemungkinan di net profitnya juga naik nih ya, nih 28 triliun net profitnya. Kalau di sini dividen yield-nya biasanya 1,37%, dan untuk sekarang sudah hampir 8,5% ya tadi ya. 8,59 ya, hampir 8,6%. Ini termasuk dividennya cukup besar. Kita lihat harga sahamnya memang naik 3% ya di perdagangan terakhir sebelum libur lebaran ya. Satu minggu ini naik, satu bulan juga naik tinggi dari 5850 ke 6425. Coba berapa naiknya nih? 6425 6425 dibagi 5850 sudah naik 10% ya, 9,8% ya dalam satu bulan. Kalau 3 bulan naik berapa ini? 6425 dibagi 5350. Empat 25 dibagi 53 berapa tadi? 5350. Sudah naik 20%. Kalau 6 bulan mulai naik turun ya ini. Sempat di harga terendah di 5225 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli saham Astra ini di sekitar bulan Januari ya. Januari akhir ini kalau nggak salah ini. Ini di harga 5225 ya. 6 berapa tadi? 6425 dibagi 5225. Ini udah naik hampir 22,9% ya. Dan ini belum dividennya. Nanti ditambah dividennya 8,5%, ini udah cuan yang lumayan ya. Dalam waktu nggak nyampe setahun sudah cuan 30% lebih ya. Tapi kalau belinya 1 tahun yang lalu di bulan yang sama, ini nilainya hampir sama ya. Jadi memang sebaiknya untuk saham-saham yang berfluktuatif seperti ini memang disediakan dana untuk average down di bawah ya. Atau pas harga tinggi itu paling enggak separuh kita jual dulu, nanti yang separuh untuk beli di harga bawah. 1 tahun masih turun, 3 tahun hampir sama, 5 tahun juga masih turun ya teman-teman. Nah ini kita lihat secara teknikal. Astra ini termasuk salah satu perusahaan dengan fundamental yang cukup bagus ya. Nah ini kalau kita lihat chartnya ya, ini memang ada gap di sini ya. Ini tanggal berapa ini ada gap? 28 Februari ya. Ini tiba-tiba naik
6% ya. Setelah itu turun di sini. Kemudian naik lagi, ada gap juga ini di 6.100. Jadi kemungkinan bisa juga ini dibawa turun lagi ya teman-teman. Melihat dividennya tadi tanggal berapa ini, coba kita lihat. Dividen Astra itu tanggal berapa? Kumdate-nya 4 Mei ya, masih lama ya. Mungkin 2 minggu lagi ya, sekitar 2 minggu. 4 Mei, jadi ini kemungkinan masih bisa turun lagi untuk nutup gap ini, atau nutup gapnya nanti setelah 4 Mei ya. Jadi kalau teman-teman beli saham Astra sebelum 4 Mei, terus dipertahankan sampai 4 Mei sore hari, sampai penutupan harga, penutupan bursa, maka teman-teman berhak mendapatkan dividen dari Astra. Ini secara MACD masih ada potensi naik ya teman-teman. Ini masih ada potensi naik, mungkin teman-teman bisa spekulasi buy ya di harga ini ya 6325, atau kalau dibawa turun di 6225 ya. Kalau secara Bollinger coba kita lihat, Bollingernya sudah di pucuk, tapi tidak menutup kemungkinan naik lagi ya, karena isunya positif. MACD osilator juga masih ada kemungkinan naik. MACD biasa juga masih naik. Teknikalnya coba kita lihat. Teknikal sudah tembus MA5 ya. Jadi di sini ini sudah uptrend. Walaupun stokastik strong sell ya. Hanya MACD yang buy ya. Jadi kemungkinan masih ada bisa dibawa turun lagi. Foreign ini sudah masuk kemarin 300.000 ya. Ini kalau foreign masuk ini biasanya sahamnya mau naik ya. Coba kita cek ya. Sejarahnya Astra itu gimana? Kalau foreign masuk nih tanggal 28 Februari, coba kita lihat. 28 Februari. 28 Februari. Ini 28 Februari naik tinggi ya. Ini naik tinggi. Ini 29 Maret, coba kita lihat, cek 29 Maret. Maret. Nah, ini naik terus nih teman-teman. Nanti foreign masuk dia naik terus. Jadi potensinya cukup bagus nih untuk Astra. Kalau teman-teman mau ambil dividennya, nanti kalau turun pun mungkin di sekitar 6.100-an ya kalau turun. Atau ambil profitnya aja. Jadi sebelum pembagian dividen, asal sudah cuan kita jual. Oke, itu dulu. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan masuk ke dalam satu titik ya, tetapi ada beberapa titik sehingga ketika saham itu dibawa turun, kita masih ada dana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.